Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali membuka kegiatan ibadah umroh. Kebijakan ini dilakukan saat pandemi berlangsung di berbagai belahan dunia. Kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah umroh menjadi syarat utama. Ibadah umroh sudah mulai berlangsung kembali. Hal tersebut ditandai dengan membuka kembali penerbitan visa umroh bagi warga negara Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Firman M. Nur menyebutkan pihaknya telah mengimbau seluruh anggotanya terkait persiapan perjalanan umroh untuk menyiapkan SOP dan memastikan seluruh calon jemaah mendapatkan sosialisasi yang baik tentang protokol COVID-19 selama perjalanan umroh di tengah pandemi ini. Selain itu, Firman juga meminta kepada seluruh anggotanya untuk mulai memberangkatkan jemaahnya untuk memastikan jemaah selalu berada di dalam rombongan. Hal tersebut dilakukan karena seluruh kegiatan umroh selama pandemi ini sifatnya bersama, bahkan terjadwal hanya diberikan waktu 3 jam untuk menyelesaikan ibadahnya sesuai jadwal saat mengajukan visa. AMPURI memberangkatkan 360 jemaah umroh perdana dari seluruh Indonesia. Diketahui sekitar 10.000 jemaah yang berasal dari travel di bawah naungan AMPURI terpaksa harus menunda keberangkatannya sejak pandemi COVID-19 merebak di akhir Februari 2020. AMPURI juga meminta kepada seluruh anggotanya untuk menginformasikan kepada calon jemaah yang telah tertunda keberangkatannya bahwa yang bisa berangkat adalah jemaah yang telah memenuhi persyaratan protokol diantaranya berusia 18 sampai dengan 50 tahun, lolos tes PCR, dan menyanggupi membayar selisih biaya yang timbul dari penerapan protokol kesehatan. Pemerintah Arab Saudi sendiri telah menyampaikan regulasi untuk calon jemaah yang hendak beribadah. Dalam surat edarannya, setidaknya ada 18 poin regulasi bagi calon jemaah yang hendak melakukan ibadah umroh di Arab Saudi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai umroh kemudian dibuka kembali dan bagaimana sebetulnya kesiapan dari stakeholders, dan sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Priyadi Abadi. Beliau adalah Chairman Indonesia Islamic Travel Communication Forum atau IITCF. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Priyadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Priyadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar Pak Priyadi, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Priyadi, bicara mengenai apa yang kemudian menjadi dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi beberapa waktu yang lalu kemudian menutup akses untuk calon jemaah umroh dan juga haji untuk melakukan perjalanan ke sana. Dampaknya pada saat itu seperti apa? Seberapa signifikan, Pak Priyadi? Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan ini bagus sekali nih. Dampaknya luar biasa ya, karena ada sekitar 26.000 jamaah umroh yang tertunda, dan baru 1 November kemarin kita bisa berangkat lagi sejak penutupan umroh, yaitu di 27 Februari. Jadi hampir 8 bulan semua kantor Biro Perjalanan Umroh dan Haji tutup ya. Jadi dampaknya luar biasa sekali, banyak sekali juga teman-teman kita, para pelaku travel haji dan umroh yang tutup menjual izinnya. Jadi luar biasa sekali dampaknya. Baik. Bagi travel umroh dan haji ini, Mas. Baik, artinya tidak ada kemudian beberapa strategi yang bisa dilakukan, strategi bisnis artinya ketika Arab Saudi ataupun pemerintah Arab Saudi menutup akses untuk ibadah umroh dan juga haji, otomatis tidak ada penyesuaian bisnis yang dilakukan karena ketika akses ini ditutup sama sekali tidak bisa bergerak ya Pak Priyadi. Betul sekali, sejak ditutup 27 Februari ya otomatis kami tidak bisa memberangkatkan jamaah. Termasuk juga jemaah haji. Maka daripada itu otomatis kantor kami juga dan teman-teman semua para pelaku travel haji umroh tutup ya, karena tidak ada keberangkatan. Baik. Maka daripada itu kita juga mencoba melakukan diversifikasi usaha ya. Banyak sekali dari teman-teman kita yang
mencoba untuk bertahan hidup dengan berjualan online dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di 1 November kemarin umroh sudah dibuka ya. Namun ini baru sebatas yang berangkat itu adalah para pelaku, para owner travel ya yang sedang menjajaki atau melihat perkembangan bagaimana umroh new normal ini. Jadi jamaah sih sebetulnya belum ada yang berangkat. Artinya ini hanya owner-owner saja untuk kemudian melakukan survei bagaimana SOP pelaksanaan ibadah umroh di sana begitu ya. Ketika kemudian sudah dilakukan survei, nanti SOP-nya akan dibawa ke dalam negeri, kemudian nanti disosialisasikan. Oke, akses sudah dibuka kembali. Kesiapannya sejauh ini seperti apa? Apa yang kemudian langkah yang dilakukan lah oleh asosiasi ataupun mungkin perkumpulan-perkumpulan agen perjalanan umroh ataupun haji menanggapi dibukanya kembali akses umroh ini, Pak? Ya, kami sebetulnya sudah melakukan banyak persiapan ya, dan sosialisasinya juga sudah dilakukan dengan koordinasi antara Kemenak, Kemenkes, BNPB, Dinas Perhubungan, Airlines, Asosiasi Umroh dan Haji ya, baik itu offline maupun online, sehingga kami insya Allah siap untuk melakukan memberangkatkan kembali jamaah-jamaah yang tertunda dan jamaah yang baru mendaftar. Insya Allah kita sudah siap, Pak. Baik, ya Pak Priyadi, protokol kesehatan yang perlu dipenuhi lah. Ini kemudian kita paralel sambil nunggu oleh hasil survei pemilik dari penyelenggara haji dan umroh. Sekarang sedang melakukan perjalanan ke sana, melakukan survei bagaimana melakukan umroh pada saat new normal. Nah, sambil kemudian menunggu itu, apa protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi lah, ataupun persyaratan-persyaratan lah, yang kemudian ini harus dipenuhi oleh calon jemaah yang akan melakukan ibadah umroh dalam waktu dekat ini pada saat kemudian mereka masih ada di Indonesia. Iya, jadi protokol kesehatan yang pasti kita harus memiliki tes swab ya, PCR yang valid 72 jam sebelum keberangkatan, itu wajib ya. Itu wajib harus dimiliki, serta tentunya dengan protokol kesehatan lainnya seperti kita juga mempersiapkan hand sanitizer, masker, ya, jaga jarak, ya, baik itu pada saat keberangkatan maupun dalam pesawat, itu memang sudah merupakan satu prosedur yang harus kita lakukan. Ya. Baik, ya. Sebagaimana kita tahu ada beberapa calon jemaah umroh beberapa waktu yang lalu tidak jadi berangkat karena memang dari Arab Saudinya sendiri sudah menutup akses. Sekarang sudah dibuka. Adakah kemudian mereka yang kemarin tidak jadi berangkat diprioritaskan untuk diberangkatkan untuk umroh sendiri di pembukaan akses kali ini, Pak Priyadi? Betul sekali. Kita prioritaskan terutama untuk jamaah-jamaah yang sudah mendaftar, baik itu yang baru mendaftar dengan down payment ataupun yang sudah full payment, kita prioritaskan untuk memberangkatkan pada awal-awal pembukaan ini. Namun kita juga terkendala dengan pesawat, Pak, karena yang saat ini yang diperbolehkan hanya Saudi Airlines yang boleh mengangkut jemaah umroh, sedangkan banyak sekali jemaah-jemaah kami ya dan teman-teman lainnya yang mendaftar dengan pesawat lain, misalkan dengan Emirates ya atau Etihad ya atau dengan Garuda. Ini agak menyulitkan kami untuk switch ke Saudi, sementara kami sudah membayar di airlines yang lain selain Saudi Airlines. Ini yang mempersulit mempersulit kami memberangkatkan jamaah yang tertunda. Maka daripada itu mudah-mudahan ini insya Allah segera bisa disikapi oleh pihak-pihak terkait agar airlines lain pun bisa mengangkut jamaah umroh yang tertunda. Karena kami pun kan sudah membayar kepada airlines di luar Saudi. Ini yang menjadi satu keprihatinan kami juga untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh yang tertunda. Baik, apa upaya yang dilakukan Pak Priyadi terkait dengan kendala tersebut? Iya,
Kami tentunya setelah mendapatkan informasi demikian, tentunya kami berdialog dengan pihak terkait agar maskapai lain pun diperbolehkan. Contohnya seperti Garuda, ya. Ini menurut saya sih sangat ironis ya. Indonesia kan punya pesawat yang juga tidak kalah bagusnya ya, tidak kalah juga bersihnya gitu ya, tidak kalah hygiene-nya ya. Kenapa hanya Saudi saja yang boleh mengangkut jamaah umroh dari Indonesia? Ini sedangkan Indonesia ini kan market Indonesia ya. Ya di sini saya lihat lemahnya bargaining pemerintah kita ya, terutama Garuda ya, untuk memberangkatkan umroh. Nah, ini menurut saya sih agak sedikit lucu ya, karena jemaahnya jemaah Indonesia ya, tetapi airlines asing yang boleh mengangkut jemaah Indonesia. Ya, Sedangkan Indonesia adalah sosialisasi kepada pihak ataupun pemerintah Arab Saudi bahwa sebetulnya sudah pemenuhan protokol kesehatan dari maskapai yang dimiliki oleh Indonesia sudah sangat baik dan mumpuni gitu. Iya. Ini juga sudah dilakukan. Ini kan sepertinya mereka tidak percaya dengan airlines kita. Baik, mungkin mereka juga agak sedikit lucu. Paranoid mungkin seperti itu ya, Pak Priyadi. Iya. Baik. Dan ada beberapa segmen kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Priyadi, dan tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.